Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Masih ada semangatnya ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan di malam hari ini. Kita boleh hadir di malam hari ini, boleh menikmati akan kasih Allah bagi kita di malam hari ini. Di dalam mesbah doa amanat agung. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan memulaikan ibadah ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ayat panggilan beribadah pada malam hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan dan menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian kita malam hari ini. Ajaib benar anugerah. Bait kelima. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah perisai kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami, yang memegang kendali atas kehidupan kami.
Begitu banyak kesibukan di luar sana yang telah kami lalui sepanjang hari ini. Tetapi oleh karena anugerah Allah di malam hari ini kami boleh duduk, diam, datang di rumah Tuhan dengan penuh keyakinan. Kami boleh dipuaskan oleh Allah, diteguhkan oleh Tuhan bahwa kesegaran sejati datang dari Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Bahkan hidup kami ini kami mau serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami, mesbah doa di malam hari ini. Berikanlah hati yang siap bagi kami, pikiran yang siap, telinga yang mendengar, sehingga kami dengan penuh keyakinan menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan bagi kami. Inilah permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa kekuatan sejati yang kita miliki hari ini bukan karena kita hebat atau kuatnya, tetapi kekuatan itu kita dapat ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan kita. Maka kita naikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam kontemplasi yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di malam hari ini terambil dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita akan membacanya secara silih berganti. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14.
Di sini LAI memberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Slide-nya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Amin. Demikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tema perenungan kita adalah beriman tanpa arogansi rohani. Ini mengait tentang mesbah doa amanat agung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hidup ini kita pernah mengatakan pada diri kita atau sekali-kali kita meyakinkan diri bahwa kita ini orang yang jauh lebih baik dari orang lain? Mungkin dalam perjalanan kita secara tidak tertulis atau lisan gitu ya, pernah terpikir di dalam pikiran kita berkata dalam diri kita ataupun sekali-kali berkata bahwa saya jauh lebih baik atau saya jauh lebih pintar atau saya lebih kaya gitu ya, atau saya lebih cantik dan ganteng daripada orang lain. Atau kita berkata saya jauh lebih mapan dari orang lain, baju saya jauh lebih cakep daripada orang lain. Bapak Ibu sekalian, dari pernyataan-pernyataan ini, hal ini juga kita sebetulnya diajak dalam perumpamaan yang barusan kita baca. Kita diajak Yesus dalam perumpamaan ini berkaitan tentang dua orang yang sedang datang kepada Yesus. Artinya bahwa orang-orang ini yang datang kepada Yesus di bait Allah itu adalah sama-sama anak Tuhan ya. Sama-sama anak Tuhan meskipun secara rohani, secara batinnya kepada Allah masih belum terkoneksi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat yang pertama di sini adalah adanya sebuah arogansi rohani yang terlihat dari pribadi seorang Farisi ya. Kalau kita melihat yang namanya seorang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat tahu betul akan kehidupan yang namanya tentang hukum-hukum Allah. Artinya dia mengetahui betul apa saja yang menjadi aturan, apa saja yang menjadi firman Tuhan, hukum-hukum tentang Tuhan itu sudah istilahnya sudah makanan sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa ada sikap-sikap yang terjadi yang kita lihat dari sikap seorang Farisi yang datang kepada Allah dan pada saat itu bersama dengan orang yang satu, yaitu pemungut cukai. Kita melihat di sini bagaimana seorang Farisi yang tahu betul tentang kebenaran Allah, dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan kebenaran dirinya kepada Allah, dan kita bisa melihat di sana di mana dia berkata, ya dia berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Ini sudah menandakan adanya level tertinggi yang ia miliki.
adanya level di atas Kristus yang dia miliki. Sehingga dia berkata, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku juga bukan seperti pemungut cukai itu. Bapak Ibu sekalian, ini jelas sekali adanya keinginan hati menjadi lebih baik di atas orang lain. Wah, ini kalau misalnya ada kriteria seperti ini ya, orang jujur, orang baik, tidak pemabuk, bukan perampok, ciri-cirinya seperti itu ya. Itu bisa dikatakan itu syarat-syarat yang bisa saja itu standar dunia yang orang-orang dunia kehendaki bagi setiap kita. Contohnya nih hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang yang jujur, orangnya sabar. Hamba Tuhan itu tidak boleh neko-neko gitu ya. Bapak Ibu, hamba Tuhan itu juga manusia. Ada kalanya hamba Tuhan itu juga secara tidak sadar bisa saja menyakiti Bapak Ibu ya. Ada kalanya hamba Tuhan itu juga bisa berkata marah dengan intonasi yang marah gitu ya. Tetapi kalau bagi orang Farisi contohnya hal itu bisa terlihat bahwa bukan orang Farisi, adanya kemarahan, adanya ketidaksabaran gitu ya. Kalau kita memakai kacamatanya orang Farisi, kalau kita melihat hamba Tuhan hari ini akan bertingkah seperti itu, kita akan cenderung berkata, ini bukan hamba Tuhan gitu ya. Ini bukan hamba Tuhan, ini bukan penginjil gitu ya. Kalau kita pakai kacamata orang Farisi. Tetapi mari kita melihat bahwa arogansi rohani itu adalah sesuatu perangkap yang halus namun juga sangat berbahaya. Perangkat halus namun juga sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena ia akan membuat kita lupa bahwa kita ini adalah manusia yang sama di hadapan Allah. Yang berdosa di hadapan Allah. Yang membutuhkan anugerah Allah. Baik Farisi maupun pemungut cukai sama-sama membutuhkan anugerah Allah untuk diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini akan bisa sangat cenderung muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biasanya ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di mimbar, biasanya muncul dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu bukan untuk saya. Firman Tuhan itu untuk si itu. Karena si itu orangnya tidak seperti ini gitu ya. Orang yang si itu sudah melakukan pelanggaran contohnya ya. Tapi mari kita melihat bahwa ketika hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, mari kita menangkapnya dengan benar. Siapa tahu firman Tuhan itu ada bagian-bagian kerikil-kerikil tertentu yang ada dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan itu boleh mengoreksi kita, boleh mengubahkan kita. Karena apa? Di dalam gereja kita banyak sekali dibina melalui berbagai pembinaan rohani. Tetapi kalau hanya sampai di dalam pikiran saja, tetapi tidak mengubah hati kita, itu sama saja kita mendengar dari kuping kiri keluar kuping kanan Bapak Ibu. Firman yang kita terima itu harus firman yang kita dengar dan mengubahkan hati kita. Itulah Kristen yang sejati. Ya, itulah Kristen yang sejati. Dan saya rasa seorang Farisi pada malam hari ini yang dituturkan dalam perumpamaan tentang orang Farisi ini, tentang kebenaran Allah itu hanya sampai di dalam pikiran. Tetapi dia belum pernah mengubahkan hatinya sama sekali. Saya mengundang Bapak Ibu melalui 3 pertanyaan refleksi untuk mendoakan. Saling berdoa di dalam hati dan diiringi oleh instrumen musik. Sambil bertanya, pertanyaan refleksi ini. Pertama adalah, apakah aku pernah merasa lebih baik daripada orang lain dalam hal iman atau perbuatan baik? Dalam hal apa aku cenderung membandingkan diriku dengan orang lain? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghindari sikap membandingkan dan lebih fokus pada pertumbuhan imanku secara pribadi? Biarkan 3 pertanyaan refleksi ini kita doakan.
dan kita koreksi dan menggali dan menyatakan secara jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan mengoreksi diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin barangkali dalam perjalanan iman kita seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain lebih hebat daripada saya. Orang lain lebih sukses daripada saya. Orang lain sangat diberkati oleh Tuhan, tetapi saya tidak. Mari kita melihat kedalaman hati kita selama bertahun-tahun kita menjadi anak Tuhan. Apakah kondisi iman kita masih berada dalam kadar level yang demikian? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan rintangan, penuh dengan berbagai hal. Acap kali kami jatuh bangun di dalam iman kami yang hampir saja membuat kami kehilangan harapan. Dan kami mau malam hari ini Tuhan, mungkin dalam perjalanan kami menjadi orang yang cenderung menjadi seorang pesimis yang meragukan Allah dalam hidup kami. Atau cenderung membandingkan diri, kesuksesan orang lain, pencapaian orang lain, kepintaran orang lain. Ketimbang melihat bahwa cukuplah kasih karunia Allah bagiku. Tidak perlu apapun itu, cukuplah kasih karunia Allah bagiku. Amin. Bapak Ibu, untuk meresponi akan kontemplasi pertama, kita menyelidiki hati kita. Kita datang kepada Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh jadi anak Tuhan atau masih belum? Mari kita selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk di dalam kontemplasi yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ironi dari kisah dan cerita ini adalah
bahwa orang seringkali atau kita secara rohani seringkali memperlihatkan sisi religiusnya kita, sisi rohaninya kita dalam menjalankan hukumnya Kristus. Tetapi mari kita melihat bahwa kehidupan dari seorang anak Tuhan, mari kita melihat bahwa seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang kepada Tuhan, yang cenderung hatinya membandingkan diri kepada orang lain. Tetapi mari kita melihat sejenak bagaimana kehidupan dari seorang pemungut cukai yang datang kepada Tuhan. Dia datang dengan hati yang remuk. Dia berkata kepada Allah gitu ya, dengan doanya yang dia naikkan kepada Allah. Dengan bagian yang ayat 13. Dengan sikapnya yang dimana dia berdiri jauh-jauh dan dia tidak berani mengenadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu sekalian, seorang pemungut cukai yang datang kepada Allah di bait Allah ini menunjukkan kondisi seseorang yang melihat dirinya seseorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Melihat dirinya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak menerima anugerah, di mana Yesus yang menjadi anak Allah itu mati di atas kayu salib untuk kita. Ketika seseorang menyadari dirinya bukan siapa-siapa, menyadari apa yang dia miliki, prestasi yang ia miliki, kesuksesan yang ia miliki, bukan apa-apanya di hadapan Tuhan ketika saya datang kepada Tuhan. Siapakah orang yang dengan bangga percaya diri datang kepada Tuhan bahwa saya adalah orang benar, bahwa saya suci dan tidak seperti pemungut cukai, seperti pendosa ini? Bapak Ibu, itu sesuatu yang digambarkan dalam tema kita, arogansi rohani itu. Arogansi rohani ini adalah di mana kita cenderung membandingkan diri dan melihat orang lain itu adalah seseorang yang tidak apa-apanya. Saya jauh lebih hebat, saya jauh lebih sukses, saya dan saya. Si saya atau si aku ini cenderung menjadi sesuatu yang merusak diri kita sendiri. Si aku ini cenderung akan membuat kita ada di atas Kristus. Ini adalah pemahaman iman yang salah. Pemahaman iman yang salah ketika kita datang kepada Tuhan menganggap kita orang yang paling hebat, paling benar dibandingkan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, dalam Tuhan siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Apakah hak kita mengatakan kita benar? Ada seorang anak muda yang datang kepada Yesus dalam perumpamaan selanjutnya yang berkata, dia datang kepada Yesus. Dia berkata begini, "Yesus, Guru, saya dalam hidupku semasa mudaku, saya adalah orang yang berbaik hati dan melakukan 10 hukum Taurat itu, hidup benar, berbuat baik, menolong orang lain dan melakukan hal-hal benar di hadapan Tuhan." Tetapi apa kata Yesus kepada anak muda ini? Kalau benar kamu mengikut saya, kalau benar kamu sungguh-sungguh menjadi orang percaya, coba kamu jual harta yang kamu miliki. Bagaimana respon dari seorang anak muda ini Bapak Ibu? Ia dengan hati yang sedih mendengar perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Karena hal itu tidak memuaskan hati dan pikirannya, tidak memuaskan telinganya. Kenapa? Apa yang sudah dia perjuangkan dari masa muda itu tidak mampu ia relakan. Kenapa? Hatinya bukan kepada Kristus. Hatinya ada di dalam harta yang ia miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang sukses dalam hidup. Tetapi mari kita melihat bahwa apa yang kita miliki hari-hari ini, harta benda, kesuksesan, hal-hal yang kita miliki dalam dunia ini
Itu hanyalah pemberian sementara yang diberikan Kristus kepada kita. Istilahnya hanya titipan. Kamu, saya berikan ini, saya berikan ini. Ya, jadi itu hanya sebatas titipan Allah, anugerah Allah yang boleh kita nikmati dalam hidup ini. Tetapi tidak untuk mentuhankan itu semua. Kebanyakan kita itu mentuhankan, apalagi kalau anak muda sekarang ya. Apa-apa gadget. Kalau HP atau gadget ini ketinggalan di rumah, hatinya waduh kemana-mana. Tidak tenang gitu ya. Buru-buru harus pulang ke rumah gitu ya. Seakan-akan ini adalah jantung hatinya, jantung dalam hidupnya gitu ya. Kalau misalnya HP ini ketinggalan. Tetapi kalau Alkitab ini ketinggalan di rumah ya mungkin gak apa-apa gitu ya. Itu sudah mengembalikan, sudah menjadikan apa yang ada dalam dunia ini menjadi Tuhan bagi kita. Ketimbang fokus kita adalah kepada Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pemungut cukai melihat apa yang ia miliki bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kita melihat pada zaman dunia kuno, orang sebagai pemungut cukai atau profesi sebagai pemungut cukai ini adalah seseorang yang menurut zaman itu adalah orang-orang yang hina. Karena apa? Mereka itu suka mengambil lebih dari apa yang sepantasnya gitu ya. Sehingga kadang-kala mereka diberikan sebuah gelar sebagai perampok, dari pemeras, dari patokan standar dalam pemberian pemungut cukai gitu ya, dalam pajak-pajak negara gitu ya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian, meskipun bagi seorang pemungut cukai itu secara jasmani ia kaya gitu ya. Tetapi melihat bahwa ternyata apa yang saya jalani hari-hari ini kayaknya jauh dari kata benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Dengan hati yang remuk, ia datang kepada Tuhan itu. Dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kenapa Bapak Ibu? Ia menyadari hidupnya sudah hancur. Tidak pantas di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Ini adalah sikap keyakinan iman yang perlu kita teladani. Sikap keyakinan iman itu bahwa pengampunan sejati datang dari Allah itu sendiri. Pengampunan itu masih diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, semasih ada waktu, hari, bulan, tahun diberikan kepada kita. Mari kita mengoreksi diri kita sebelum penghujung tahun kita akhiri tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Mungkin dalam 11 bulan ini ada hal-hal yang seringkali secara sadar ataupun tidak sadar ada di dalam pikiran kita. Tetapi marilah datang pada Tuhan dengan hati yang remuk seperti seorang Ayub yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur ketika badai kehidupan menggagahi kehidupannya. Dengan seperti itu kita datang kepada Tuhan. Maka pertanyaan refleksi bagi kita Bapak Ibu, pertama adalah kapan terakhir kali aku benar-benar datang kepada Allah dengan hati yang remuk? Kedua adalah dalam situasi apa aku perlu lebih banyak bersandar pada kasih dan pengampunan Allah. Yang ketiga adalah apakah aku merasa sulit untuk mengakui kesalahan dan kelemahanku di hadapan Allah. Mengapa? Mari kita merefleksi 3 pertanyaan ini sambil berdoa. Bapa di dalam surga, dengan hati
yang jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kami menjalani hari-hari cara hidup yang tidak benar, tidak seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami menjadi orang-orang Farisi yang memperlihatkan kerohanian tetapi sebetulnya kosong di hadapan Tuhan. Iman kami hanya sebatas formalitas. Kehidupan rohani kami hanya sebatas sebuah pentasan rohani untuk diketahui banyak orang. Malam hari ini Tuhan, dengan hati yang jujur, kami mengakui semuanya ini di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, jikalau kami secara pribadi melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Ubahkan kami agar semakin hari hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Hari-hari kami penuh dengan kasih Allah, hari-hari kami penuh dengan keyakinan bahwa Kristus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia yang memberikan anugerah pengampunan dosa bagi kami. Ingatkan kami bahwa jangan sampai kami menyia-nyiakan pengorbanan itu yang sepantasnya kami tidak boleh atau tidak layak menerimanya. Tetapi inilah manusia daging kami Tuhan. Mudah sekali goyah, mudah sekali jatuh, mudah sekali diombang-ambingkan. Mudah sekali kami mengikuti hawa nafsu kami, niat kami, keinginan kami mau menjadi lebih hebat dari orang lain, mau menjadi lebih hebat daripada Tuhan. Kami lupa bahwa kami adalah ciptaan dan Engkau pencipta kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami Tuhan. Dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam kontemplasi yang ketiga. Kontemplasi yang ketiga itu bertemakan hati yang dibentuk oleh anugerah. Kalau yang pertama adalah tadi hati yang suka membandingkan diri. Yang kedua adalah hati yang remuk di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang dibentuk oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, bayangkan diri kita dari perjumpaan dengan Tuhan pertama kali. Dan kita tahu bahwa Allah telah mendengar, menerima doa kita. Hati kita yang tadinya penuh dengan beban gitu ya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hati kita terasa lebih ringan. Hati kita penuh dengan kedamaian. Hati kita dilembutkan oleh Tuhan. Hati kita mau dibentuk lagi oleh Tuhan. Seperti pemungut cukai yang tadinya datang kepada Tuhan penuh dengan pergumulan, dengan dosa-dosa kehidupan yang dia jalani dalam hidup. Ia mau menyerahkan kepada Tuhan, ini Tuhan hidup saya. Memang secara standar Tuhan saya tidak layak di hadapan-Mu. Tapi mari kita melihat seorang Farisi dengan kegagahan dan kepercayaan dirinya. Ia datang kepada Tuhan dengan standar level-level yang dia sampaikan. Daftar-daftar kehidupan yang dia jalani dalam hidup. Seakan-akan dia yang paling sempurna dalam hidup. Dan menyatakan seperti itu kepada Tuhan. Tetapi mari kita melihat. Apa jawaban Yesus kepada mereka? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oh Bapak Ibu sekalian, itulah jawaban yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan yang barusan kita lihat. Ternyata bagi Yesus prestasi atau
kehidupannya dipaparkan sebagai seorang Farisi itu yang datang kepada Tuhan dengan baju jubah yang benar, yang baik, bagus, harum, dan menyampaikan daftar kehidupan yang dijalaninya kepada Tuhan, dan dia datang mengedadah kepada Tuhan. Dan Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Orang lain itu pulang dengan tangan kosong. Tetapi pemungut cukai itu diberikan sebuah janji bahwa orang ini pulang dengan ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang menurut saya itu adalah sesuatu kebenaran yang diberikan Allah kepada kita di malam hari ini. Ternyata Bapak Ibu dalam hidup ini kita nggak perlu seperti apa begitu ya. Mau memperlihatkan yang seperti apa. Yang penting dalam hidup ini adalah jalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Jalani hidup ini dengan benar. Jalani hidup ini seperti yang dituturkan oleh firman Allah kepada kita. Sebab apa yang kita miliki dalam dunia ini sendiri itu tidak bersifat kekal. Pada akhirnya ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, semuanya itu akan kita tinggalkan. Bahkan rumah kita sendiri, orang tua kita sendiri, orang yang kita kasih sendiri, kita akan tinggalkan. Kadangkala ketika kita pulang ke rumah Bapa, barangkali ketika kita mengalami dalam hidup sehari-hari, orang yang kita kasih itu pergi Bapak Ibu, kadangkala tidak ada pamit sama sekali ya. Kadang meninggalnya mungkin dalam kondisi sakit atau ditabrak atau dalam kondisi-kondisi apapun gitu ya. Atau di dalam kondisi yang tidur gitu ya. Karena ada satu jemaat gitu ya di Bajem Bintara itu dia punya family. Malamnya Bapak Ibu, malamnya itu adalah dia punya mertua dikubur, dikremasi. Pada malam hari itu dia tidur ya bersama dengan istrinya. Tapi pagi harinya dia tidak bernafas lagi. Padahal pada hari sebelumnya dia bersama-sama dengan keluarga melihat mertuanya itu dikremasi. Namun pada pagi harinya orang tersebut tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu bahwa hidup ini tidak ada sesuatu yang bisa menjaminkan kehidupan yang lebih baik. Tidak sesuatu yang hal di dalam dunia ini yang bisa menjaminkan kehidupan kekal di dalam Kristus itu. Apa yang kita miliki hari-hari ini adalah sesuatu yang sifatnya fana, mudah hancur, mudah busuk, mudah hilang. Dan rasa atau kita menikmati itu hanya sampai pada waktu tertentu. Ketika kita pulang kita gak akan pernah membawanya pulang gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati yang benar di hadapan Allah, kehidupan rohani kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita melihat orang Farisi dan pemungut cukai ini dua-duanya datang kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau kita menarik dalam hidup sehari-hari ya, kita sebagai orang percaya, bahkan mungkin saja banyak daripada kita itu yang sama-sama jadi anak Tuhan, sama-sama beribadah duduk diam di rumah Tuhan, tetapi dengan cara hidup yang berbeda-beda. Ada orang percaya benar-benar jadi anak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada juga orang percaya yang bertahun-tahun menjadi orang percaya, hidupnya tidak pernah berubah. Pemarah iya, pemabuk iya. Kalau ibaratkan hari-hari ini yang paling viral ya, selingkuh iya, kumpul kebo iya. Apalagi Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Kejahatan bukan menjadi berkurang, tetapi kejahatan dunia ini semakin bertambah. Bapak Ibu sekalian, tidak adalah gunanya kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena sebetulnya kita ini adalah debu tanah yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Allah menciptakan kita di Taman Eden. Manusia pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidung manusia itu.
Manusia itu diambil dari tanah liat. Demikian juga Hawa. Artinya Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini adalah tanah liat yang tidak ada artinya. Mati pun akan berubah menjadi tanah. Kecuali tulang mungkin fasenya masih lama untuk bisa melebur gitu ya. Tetapi tubuh dan daging ini dalam beberapa tahun bisa akan berubah menjadi tanah. Bersatu dengan tanah. Artinya tema kita di malam hari ini, beriman tanpa arogansi, adalah kehidupan iman yang seperti apa yang kita miliki hari-hari ini. Apakah beriman yang benar-benar beriman, percaya teguh kepada Tuhan dan menjalankan dengan benar tentang firman Allah, atau kita menjadi orang percaya yang cenderung menjadi seseorang yang menjadi batu sandungan, melihat orang lain adalah orang yang kecil dan orang yang tidak dipandang, dan kita adalah orang yang paling hebat dan benar. Tetapi di hadapan Tuhan kita adalah manusia yang sama, yang pada akhirnya juga kembali kepada tanah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kata arogansi kita melihat lebih konotasinya kepada hal yang negatif, lebih memunculkan kita lebih daripada orang lain. Maka saya ubah kata arogansi ini. Yang pertama adalah ketika kita mau menjadi anak Tuhan, kita perlu mengoreksi diri kita dengan cara apa? Awali dengan kerendahan hati. Kalau kita mau menjadi orang percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau dibentuk oleh Allah, mau dibentuk oleh Kristus itu sendiri, maka kita harus mengawalinya dengan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati kita sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah. Adalah relakan kehendak pribadi. Di dalam mengikut Tuhan perlu kita merelakan kehendak pribadi. Yang contohnya seperti ini Bapak Ibu. Merelakan kehendak pribadi ini adalah apa yang menjadi zona nyamannya kita. Contohnya zona nyaman ini adalah seperti kita suka main HP atau gadget ini, maka untuk merelakan kehendak pribadi itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita mengontrol diri ini untuk bisa lebih fokus kepada Allah. Boleh sesekali tetapi ada waktunya. Jadi itu adalah satu cara kita di dalam hidup ini merelakan kehendak pribadi, keinginan kita untuk kemuliaan Kristus. Mari kita lihat, lanjut. Ini adalah orientasi pada kasih Kristus, ini sudah jelas ya. G, gali potensi untuk melayani Tuhan. Kenapa? Dengan kita menggali potensi untuk melayani Tuhan, kita tidak akan mudah untuk membandingkan diri kepada orang lain. Mari kita lihat A, N, dan SI. Kita arahkan hati kepada Kristus, lalu kita nyatakan dalam tindakan kita. Jadi memang iman tanpa perbuatan itu mati Bapak Ibu sekalian. C, singkirkan ego rohani, ikuti teladan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang yang beriman tanpa arogansi kepada Kristus, kita perlu mensingkirkan ego rohani dalam diri kita. Sebagaimana dalam suratnya Paulus berkata, kita ini adalah Alkitab terbuka yang dibaca, dilihat oleh banyak orang. Bagaimana orang percaya, orang lain bisa percaya bahwa Kristus yang sudah mati itu mati untuk kita, dan dia sudah naik ke rumah Bapa di surga, dan dia menjamin keselamatan itu bagi kita. Sedangkan hidup kita sebagai orang percaya jauh dari apa yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. Maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan refleksi bagi kita pada malam hari ini adalah pertama, apakah aku sadar bahwa setiap keberhasilan dalam hidupku adalah hasil dari anugerah Allah? Kedua, dalam hal apa aku perlu rendah hati untuk membiarkan Allah membentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Nya? Ketiga, bagaimana aku bisa membawa sikap rendah hati ini ke dalam komunitas atau pelayanan yang kujalani.
Mari kita berdoa sambil merenungi 3 pertanyaan ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami hadir di hadapan-Mu, datang kepadamu Tuhan dengan hati yang jujur di hadapan-Mu, memohon Tuhan yang terus mengoreksi kami, membimbing kami, agar kami melihat hidup ini hanyalah sebuah anugerah yang disediakan Allah, yang diberikan Allah bagi kami. Bimbinglah kami untuk memiliki sikap hati yang lebih baik, memiliki sikap hati yang lebih mencerminkan kasih Allah dan rupa Kristus dalam hidup kami. Bimbing kami ya Bapa, dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita mendoakan. Pertama adalah doakan jemaat yang sakit dan pemulihan. Dan kita juga doakan jemaat dalam masa perkabungan hari ini. Pertama adalah doakan jemaat yang sakit, khususnya pada saat ini Pak Denny yang titip doa melalui contoh Yuli. Pak Denny saat ini sakit vertigo dan Oma Dewi juga demam dan sudah ke dokter. Kita berdoa juga agar terus diberikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Dan ada juga majelis yaitu Pak Andre juga yang kemarin masuk rumah sakit. Kita berdoa siapapun jemaat yang saat ini berada dalam kondisi sakit, mari kita sama-sama berdoa biar Tuhan yang bercampur tangan memberikan pemulihan kepada mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami memiliki Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan doa untuk jemaat-Mu di dalam kondisi sakit saat ini. Kami teringat untuk Pak Denny yang sakit vertigo saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah bagian tubuh yang sakit memberikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Menolong dan memberikan kekuatan. Kami juga teringat untuk Oma Dewi yang saat ini demam. Pak Andre yang saat ini juga dalam rumah sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat ini. Biarlah tangan Tuhan yang berkuasa memberikan pemulihan. Yang memberikan kelegaan kepada mereka di dalam kelemahan tubuh yang saat ini. Bahkan jemaat-jemaat yang yang belum kami ketahui keberadaan mereka mungkin dalam kondisi sakit Tuhan. Biar tangan Tuhan yang berkuasa itu memberikan pemulihan di dalam tubuh mereka yang sakit. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam kondisi pemulihan dan jemaat lansia juga berikan kekuatan kepada mereka, berikan iman sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi berkabung atas kehilangan orang tua terkasih. Bapa di surga, berikanlah penghiburan sejati kepada mereka. Terlebih keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan, kesabaran yang berasal daripada Tuhan. Kehilangan adalah sesuatu yang sulit bagi kami untuk menerima. Tapi mohonkan anugerah daripada Tuhan mengirimkan penghiburan sejati kepada mereka Bapa. Sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan tanpa harus melihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang harus dibebankan dalam hati mereka atau merasa bersalah atas kehilangan orang tua terkasih. Tetapi biarkanlah Tuhan yang bercampur tangan dalam hidup mereka setelah nanti penguburan dan mereka akan menjalani kehidupan mereka tanpa orang tua terkasih. Tuhan tolong mereka, Tuhan bimbing, Tuhan sertai kehidupan keluarga ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita juga mau berdoa untuk kegiatan gerejawi. Pertama mari kita berdoa untuk program gereja. Kita juga doakan calon majelis baru tahun 2025 dan 2028. Dan kita juga mau berdoakan persiapan Natal dan Tahun Baru GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.
Dan kita juga mau doakan Prosata baru. Keempat pokok doa ini mari kita sama-sama mendoakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami dengan keyakinan datang kepada Tuhan, membawa setiap kegiatan dalam gereja kami, Jatinegara dan Bajem Bintara. Segala kegiatan-kegiatan gerejawi, baik itu di dalam komisi, bidang-bidang lain, kami mau menyerahkan setiap para pengurus yang dipercayakan oleh Tuhan dalam mengurus kegiatan dalam gereja, pengurus hamba Tuhan yang melayani, berikanlah kemampuan kepada mereka Tuhan, agar terus diberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk mewujudkan semua program ini, sehingga melalui program ini banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati, yang semakin mengenal Engkau, dan meneguhkan iman percayanya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap calon majelis yang sudah ada ataupun masih dalam pergumulan untuk didoakan. Mohon Tuhan yang bercampur tangan juga Tuhan, agar diberikan kesiapan hati untuk bisa melayani. Karena kami tahu bahwa panggilan itu tidak setiap orang diberikan, tetapi tanamkan dalam hati kami melayani Tuhan adalah sesuatu privilege yang diberikan Allah bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan Natal yang sudah dikerjakan oleh para panitia. Kiranya Tuhan memberikan kreativitas yang banyak untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Tuhan terus yang berkarya sehingga pada hari hanya Tuhan segala rangkaian acara boleh berjalan dengan baik, dan kami juga memaknai bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang datang dalam dunia, telah lahir bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk bisa menyiapkan hati kami, pikiran kami memperingati akan kelahiran anak Allah yang maha tinggi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan Prosata baru di dalam Engkau. Segala kegiatan gereja, program-program yang baru ataupun yang lama, Tuhan terus berikan hikmah bijaksana bagi kami untuk bisa mengoreksi, untuk bisa melihat segala kegiatan di dalam gereja apakah berjalan atau tidak. Sehingga kami bisa diberikan hikmah daripada Tuhan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Dan Tuhan yang berkarya beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita mau berdoa doa dari KMPI. Pertama adalah janji jiwa jemaat. Tentu ini sudah pernah diberikan sebuah seminar ya tentang janji jiwa jemaat. Targetnya adalah hubungan dan doa. Orang-orangnya adalah pertama adalah Bu Julia, Bu Clara Carolina, Bu Abraham, Bapak Abraham, Bapak Apun, Bapak Stanley Ngadas, dan Bu Eca. Ini adalah orang-orang target dari orang-orang yang sudah berjanji untuk menjangkau dalam hubungan dan doa. Dan biarkan orang-orang ini yang sudah mendoakan orang yang sudah tertulis ini, saya tidak bisa menampilkan nama-namanya, tetapi mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka menjangkau jiwa-jiwa ini. Sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan doa terakhir kita akhiri dengan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga menaikkan doa Bapa untuk jemaat Tuhan yang sudah berjanji untuk mencari jiwa. Memang perjalanan ini tidak mudah bagi mereka yang sudah berjanji akan membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran Kristus kepada Tuhan. Berikanlah hikmat kepada mereka, kekuatan kepada mereka, kecakapan bicara yang penuh dengan kuasa yang berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka orang-orang yang kami sebutkan ini Tuhan boleh dijangkau oleh Allah dan mereka boleh percaya kepada Kristus.
Bapa di surga, apapun nanti cara yang ditempuh oleh ketiga orang yang sudah berjanji ini, berikanlah kemampuan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan berikanlah kekuatan rohani kepada mereka juga, berkati kehidupan keluarganya, berkati juga pekerjaannya Tuhan. Dan berkati juga kehidupannya agar mereka ini yang sudah berjanji akan membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran ini dibawa kepada Kristus. Bapa di surga, kami mau Tuhan menolong mereka, memberkati kehidupan mereka, bahkan membimbing mereka dalam proses-proses yang tengah mereka jalani. Dan mereka pada akhirnya boleh membawa jiwa-jiwa ini, Bu Julia, Bu Clara, Bapak Abraham, Bapak Apun, Bapak Steny dan Bu Eca ini, mereka bawa kepada Kristus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak, doa pribadi. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita dan menutup ibadah ini. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Doa penutup dan berkat, contoh Liuli. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengasihani kami seperti Engkau mengasihani pemungut cukai yang berdosa, yang menyesali segala kejahatannya di hadapan Tuhan. Engkau berikan kepada kami juga hati yang lembut, supaya ketika Roh-Mu yang kudus menyatakan kepada kami pelanggaran, kesalahan, keberdosaan kami dengan rendah hati mau terbuka untuk koreksi dan evaluasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami juga boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang tidak hanya di gereja tetapi kami melanjutkannya di kehidupan kami sehari-hari, di rumah kami masing-masing.
Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami supaya kami boleh menikmati Tuhan di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Engkau tahu segala pergumulan kami. Engkau tahu segala kesulitan yang sedang kami hadapi. Engkau tahu segala kelemahan-kelemahan tubuh yang mungkin sedang mendekati tubuh kami pada saat ini. Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau gembala kami, Engkau yang menopang kami dan terus mengiringi kami. Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan kami. Dan kiranya dalam perjalanan kami pulang pun, kami boleh mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat darinya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai kita berjumpa muka dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan saat teduh sejenak.